Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pada pembelajaran ke-6, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran 6 ini, materi yang akan kita pelajari adalah langkah-langkah menyusun pendapat dan teks tentang perubahan wujud benda. Satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Menceritakan pengalaman menjalankan peran dalam kelompok. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah langkah-langkah menyusun pendapat dan teks tentang perubahan wujud benda. Mari perhatikan penjelasannya. Ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapi bagan berikut ini. Kalian isi ya bagannya. Kalian kerjakan di buku latihan soal kalian. Selamat mengerjakan. Ayo mengamati. Lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Pada tabel pengamatannya, kalian tulis lokasi pengamatannya di mana ya, serta benda yang diamati. Kemudian, kalian isi tabelnya. Yang pertama, di nomor ada kolom nama benda, lalu kolom bahan pembentuk, kemudian kolom wujud benda, dan yang terakhir kolom fungsi benda. Sekarang ayo menulis. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Materi yang kedua, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berlatih. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukan percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, perhatikan gambar di atas. Gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Sekarang
tentukanlah satuan berat yang tepat. Yang pertama, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Yang kedua, ibu membeli telur seberat 1 titik-titik. Yang ketiga, berat cincin ibu adalah 3 titik-titik. Yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 titik-titik. Dan yang kelima, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak. Kalian isi ya dan kerjakan di buku latihan soal kalian. Selamat mengerjakan. Ayo mencoba. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Yang kedua, catat hasilnya di dalam tabel. Dan yang keempat, urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga terberat. Kalian buat tabel di buku latihan soal kalian seperti contoh tabel berikut ini. Ada 3 kolom yang kalian isi. Yang pertama, kolom nomor. Yang kedua, kolom nama. Dan yang ketiga, kolom berat. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Materi yang ketiga, menceritakan pengalaman menjalankan peran dalam kelompok. Ayo mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama temanmu. Diskusikan tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut ini. Pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Cerita yang menggambarkan hidup sederhana. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Ayo berlatih. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian, renungkan pernyataan berikut. Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur. Beri tanda centang sesuai jawabanmu. Pernyataan yang pertama, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Pernyataan yang kedua, saya telah menerapkan hidup sederhana. Pernyataan yang ketiga, keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Pernyataan yang keempat, saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Pernyataan yang kelima, saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua.
Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.